Assalamualaikum, selamat datang di channel Obi. Suatu matrik bujur sangkap dengan entry-entry di luar diagonal utama semuanya adalah 0, maka ia disebut sebagai matriks diagonal. Kalau kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini, maka D sama dengan matriks yang entry-entry, jadi kita tutup diagonal utamanya gitu ya. Nah, entry-entry di luar diagonal utamanya itu 0. Jadi ini kita tutup ya. Nah, di luar diagonal utama entry-entry-nya adalah 0. Atau kalau kita tulis dalam bentuk yang seperti ini, D sama dengan matriks DIJ yang berukuran M kali N, maka DIJ-nya sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J, dimana I dan J-nya dari 1 sampai N. Jadi pendefinisian matriks diagonal itu hanya mensyaratkan entry-entry yang berada di luar diagonal utama itu semuanya 0. Masalah entry-entry yang berada pada diagonal utamanya itu 0 atau bukan tidak akan menjadi syarat. Jadi kalaupun entry-entry yang pada diagonal utamanya itu ada yang 0, ada yang tidak, selama entry-entry yang berada di luar diagonal utamanya itu 0, maka dia disebut sebagai matriks diagonal. Mempunyai dua buah matriks diagonal yang berukuran sama, maka jumlah dari dua buah matriks diagonal itu juga matriks diagonal. Jadi kalau misalnya D-nya kita tuliskan seperti ini, matriks yang berukuran M kali N, dan B-nya juga matriks diagonal yang berukuran N kali N, maka D ditambah B adalah matriks diagonal ya, karena entry-entry yang berada di luar diagonal utamanya adalah 0. Demikian juga kalau kita terapkan operasi perkalian pada dua buah matriks diagonal tadi, maka DB itu adalah matriks diagonal ya, karena entry-entry yang berada di luar diagonal utamanya adalah 0. Kalau kita juga tertarik ingin melihat siapa saja sih entry-entry yang berada pada diagonal utama, maka ternyata entry-entry yang berada pada diagonal utama adalah D1B1, D2B22, D33B33 dan seterusnya sampai DNN kali DNN. Kita mempunyai matriks diagonal misalnya D yang berukuran M kali N seperti ini, maka untuk sebarang K bilangan asli kita punya D pangkat K adalah matriks diagonal yang entry-entry di luar diagonal utamanya 0 dan entry-entry pada diagonal utamanya berturut-turut adalah D11 pangkat K, D22 pangkat K, D33 pangkat K sampai DNN pangkat K. Kalau kita mempunyai matriks diagonal yang entry-entry pada diagonal utamanya semuanya tak 0, maka matriks diagonal itu mempunyai inverse. Jadi misalnya D itu matriks diagonal yang entry-entry pada diagonal utamanya semuanya tak 0, jadi DII tak 0 untuk semua I-nya dari 1 sampai N, maka D ini mempunyai inverse. Kita bisa mencari inverse-nya dengan menggunakan operasi baris elementer, dan hasilnya adalah D inverse adalah matriks diagonal yang entry-entry pada diagonal utamanya berturut-turut adalah seperti D11, seperti D22, seperti D33 sampai seperti DNN. Atau kalau kita mau menguji ya kita balikan aja, D inverse apakah menghasilkan I atau tidak, demikian juga D inverse D. Kalian sebarang matriks dengan matriks diagonal yang terdefinisi itu juga menjadi mudah cara menghitungnya. Oke, misalnya kita punya matriks C berukuran M kali N dan matriks D yang berukuran N kali N, maka CD adalah matriks yang
seperti matriks C, tetapi kolom pertamanya semua dikalikan dengan D11, kemudian kolom keduanya dikalikan dengan D22, dan seterusnya ya, sampai kolom ke N dikalikan dengan DNN. Ya, demikian juga kalau kita mempunyai matriks B yang berukuran N kali M, maka DB itu adalah matriks yang berukuran seperti B, tetapi di baris pertamanya semuanya kita kalikan dengan D11 ya. Demikian juga entry-entry pada baris kedua semuanya dikalikan dengan D22 sampai di baris ke N. Sebarang matriks bujur sangkar yang entry di atas diagonal utamanya semuanya 0 disebut dengan matriks segitiga bawah. Jadi kalau kita tulis seperti ini, misalnya A yang entry di atas diagonal utamanya 0, maka bisa disebut dengan matriks segitiga bawah. Atau kalau kita tulis dalam bentuk yang seperti ini, A sama dengan AIJ yang berukuran N kali N, maka AIJ nya itu harus sama dengan 0 untuk I yang kurang dari J. Sedangkan sembarang matriks bujur sangkar yang semua entry di bawah diagonal utamanya 0, maka ia disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini, kalau misalnya A di mana entry yang berada di bawah diagonal utamanya 0, maka dia adalah segitiga atas. Atau kita tulis seperti ini menjadi A AIJ yang berukuran N kali N dengan AIJ sama dengan 0 untuk I yang lebih dari J. Menarik yang bisa kita temukan terkait dengan matriks segitiga, salah satunya misalnya transpos dari matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Jadi kalau kita ambil sebarang matriks segitiga bawah, misalnya A yang berukuran N kali N, atau kita tulis yang seperti yang ada di sini, ya, maka transposnya akan seperti ini ya, yang entry-entry yang berada pada kolom menjadi entry-entry pada baris, ya. Jadi di sini dengan mudah kita lihat bahwa A transposnya ini adalah matriks segitiga atas. Kalau kita tulis dalam simbol seperti ini, A-nya AIJ N kali N dengan AIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J, maka ini adalah matriks segitiga bawah. Maka transposnya misalkan BIJ, maka BIJ itu sama dengan AJI, sehingga BIJ nya sama dengan 0 untuk I yang lebih dari J. Dengan demikian kita dapatkan A transposnya adalah matriks segitiga atas. Demikian juga kalau misalnya transpos dari matriks segitiga atas, maka akan kita peroleh adalah matriks segitiga bawah. Ditunjukkan bahwa hasil kali dua buah matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga bawah. Dengan definisi matriks segitiga bawah, cirinya adalah semua entry-entry yang berada di atas diagonal utama adalah 0. Untuk itu kita harus tunjukkan bahwa hasil kali dari dua buah matriks segitiga bawah, entry-entry yang berada di atas diagonal utama semuanya adalah 0. Kita mempunyai matriks segitiga bawah A yang berukuran N kali N, yang kita tulis A sama dengan AIJ, dengan AIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J, dan matriks segitiga bawah B yang kita tulis dengan BIJ, dengan BIJ sama dengan 0 untuk I kurang dari J, dan misalnya C adalah hasil perkalian dari AB yang kita tulis dengan CIJ N kali N, maka CIJ ini adalah entry pada baris ke I kolom ke J dari matriks C, yang oleh definisi perkalian matriks adalah A I1 B1J ditambah A I2 B2J dan seterusnya sampai AIN BNJ. Menunjukkan bahwa matriks C adalah matriks segitiga bawah, maka cukup kita tunjukkan bahwa entry-entry yang berada di atas diagonal utamanya semuanya 0, atau dengan kata lain,
CIJ sama dengan 0 untuk semua I yang kurang dari J. Untuk menunjukkan bahwa C adalah matriks segitiga bawah, maka cukup kita tunjukkan bahwa CIJ itu sama dengan 0 untuk semua I yang kurang dari J. Ya. Dan untuk I yang kurang dari J, maka CIJ-nya itu dari sini ya kita peroleh sama dengan AI1 B1J ditambah AI2 B2J ditambah AIJ-1 BJ-1J ditambah A1J BJJ ditambah dan seterusnya sampai AIN BNJ. Kalau kita perhatikan yang saya beri tanda ini adalah perkalian entry-entry pada matriks A baris ke I dari kolom pertama sampai kolom ke J dengan entry-entry pada kolom ke J dari matriks B dari baris pertama sampai baris ke J-1. Lain faktor BIJ-nya ini adalah faktor BIJ di mana I kurang dari J. Nah, karena matriks B itu adalah matriks segitiga bawah, maka BIJ yang I-nya kurang dari J adalah 0. Dengan demikian hasil perkalian ini adalah 0. Berikutnya kita lihat suku sisanya. Ini adalah perkalian entry-entry pada baris ke I dari matriks A mulai dari kolom ke J sampai kolom ke N dengan entry-entry pada kolom ke J dari matriks B mulai dari baris ke J sampai baris ke N. Faktor AIJ, maka ini adalah entry-entry pada matriks A di mana AIJ-nya itu dengan I kurang dari J. Karena A itu adalah matriks segitiga bawah, maka entry pada baris ke I dari matriks A dengan I kurang dari J adalah 0. Dengan demikian hasil perkaliannya ini adalah 0. Sehingga hasil dari semuanya adalah 0. Dengan demikian kita sudah menunjukkan bahwa untuk I yang kurang dari J kita dapatkan CIJ sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa C yang merupakan perkalian dari AB itu adalah matriks segitiga bawah.